Hari ini kita membicarakan tentang model arima musiman. Contoh di sini kita menggunakan contoh tingkat karbon dioksida. Ini yang dipantau atau diamati dan direkam. Dan direkam di seluruh dunia. Nah, ini digunakan untuk menyelidiki perubahan atmosfer. Nah, salah satu tempat yang diamati itu berada di daerah yang bernama Alert di wilayah Northwest Kanada di dekat lingkaran Arktik. Oke, nah, kalau digambarkan atau diplotkan karbon dioksida bulanan mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2004 ya. Itu gambarnya seperti ini. Jadi di sini Anda bisa melihat ada tren naik ya. Berarti level atau tingkat karbon dioksida itu semakin tahun semakin meningkat. Kemudian yang kedua, di sini juga terlihat adanya pola musiman. Meskipun belum terlalu jelas. Nah, ini bisa diperjelas kalau kita menggunakan simbol bulanan, ya, simbol bulan pada plot ini. Nah, seperti ini. Cuman yang di sini yang dicontohkan ini bukan mulai dari tahun 94, tapi mulai tahun 2000. Ya, supaya gambarnya lebih terlihat. Karena kalau terlalu banyak datanya, itu memang nanti nggak jelas huruf-hurufnya ini, gitu ya. Jadi ini bulan-bulannya, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan seterusnya. Nah, ini dapat dilihat bahwa pada sekitar bulan Agustus dan bulan Agustus ya, Agustus September, itu tingkat karbon dioksidanya itu rendah, paling rendah, mencapai titik terendah. Kemudian pada bulan-bulan April, Maret gitu ya, mulai April, Maret, April, Mei ya, April, Mei ini cuma kok buat damel perhiasan paling kok elek ngono lupa pada bulan April, Mei ini tingkat karbon dioksidanya yang paling tinggi ya, atau ya berada di level tertinggi. Jadi kalau kita membuat plot dengan adanya huruf seperti ini, maka kita bisa melihat di manakah terjadi bulan-bulan atau waktu-waktu di mana levelnya terendah. Ya. Sebentar, ini ada yang agak rame. Oke, sudah di-mute. Oke, nah kita coba membahas tentang model arima musiman. Jadi pada model arima musiman, S itu menyatakan periode musiman. Jadi kalau data deret waktunya itu adalah bulanan, jadi S-nya adalah 12. Jadi dalam S itu menunjukkan dalam 1 tahun itu ada berapa data gitu ya. Jadi misalkan kalau bulanan berarti dalam 1 tahun itu kan ada 12. Maka S-nya ini adalah 12. Kemudian kalau datanya 3 bulanan, berarti kan dicatatnya setiap 3 bulan sekali. Jadi misalkan bulan pertama, kemudian ditambah 3 bulan, dan seterusnya. Sehingga dalam 1 tahun, itu S-nya, atau dalam 1 tahun itu terdapat 4 data. Ya, sehingga terdapat 4 observasi, maka S-nya adalah 4. Jadi dalam 1 tahun, itu ada berapa observasi, itu yang disebut S. Ya. Nah, misalkan terdapat deret waktu berikut ini.
YT sama dengan ET minus theta ET minus 12. Maka covariance-nya kalau Anda cari ya, kalau Anda cari misalkan YT dengan YT min 1, YT kan berarti kalau mengikuti ini, mengikuti persamaan ini, YT adalah ET dikurangi theta ET minus 12. Dengan YT min 1 berarti sama dengan ET min 1 dikurangi theta ET minus 13. Nah ini kalau Anda lihat, T-nya itu nggak ada yang sama antara YT dengan YT min 1 ya. Ini T di sini nggak ada T. Kemudian T minus 12 ini juga nggak ada T minus 12. Sehingga covariance-nya adalah 0. Nah ini kalau Anda cari juga mulai dari T min 1 sampai T min 11 itu pasti nanti covariance-nya 0. Baru ada ketika YT minus 12. Ya, jadi ketika YT minus 12 kan ini jadi ET minus 12 dikurangi theta ET minus berapa? 24 gitu ya. Nah, di sini ET minus 12, di sini ada ET minus 12. Nah, baru di situ nilai covariance-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini baru ketemu ketika T-nya itu ketika YT covariance dengan YT minus 12. Jadi di sini ada periode yang sama, yaitu T minus 12. Sehingga didapatkan covariance-nya adalah minus theta besar sigma E kuadrat. Jadi di sini dapat dilihat bahwa datanya itu sudah stasioner dan memiliki autokorelasi tidak nol. Jadi kalau covariance-nya tidak nol pada lag 12, maka autokorelasi juga tidak nol hanya pada lag 12. Nah, secara umum model seasonal atau model musiman MAQ, Q di sini adalah orde musiman dengan periode musimannya adalah S, itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi YT sama dengan ET minus theta besar. Jadi untuk yang musiman, untuk parameter musimannya itu sama seperti parameter yang tidak musiman tapi huruf besar. Ya, jadi kalau kemarin kita membicarakan moving average itu kan pakai theta ya, theta kecil. Nah sekarang untuk yang musiman moving average maka kita gunakan parameternya adalah theta tapi huruf besar. Nah kemudian di sini kalau kemarin itu untuk yang bukan musiman itu kan YT sama dengan ET minus theta 1 ET min 1 gitu ya. Nah ini bukan min 1 tapi minus S. Kemudian theta minus theta 2 ET minus 2S. Nanti 3S dan seterusnya sampai QS gitu ya. Nah, S-nya nanti tergantung musimannya menunjukkan periodenya berapa. Apakah 12 kalau tahunan, apakah 6 kalau 2 bulanan dan seterusnya. Nah, model musiman autoregresif atau seasonal R kemudian didefinisikan seperti ini. Jadi YT sama dengan V besar YT minus S ini ya mestinya. S plus ET. Ini misalkan S-nya adalah 12. Tidak harus 12 ya, ini T minus S. Karena tadi yang dibahas adalah tahunan jadi minus 12. Nah, kemudian V-nya ini V besar ya harusnya. Dengan V besarnya ini kurang dari 1 dan ET bersifat independen dengan jadi bebas terhadap YT-1, YT-2 dan seterusnya. Jadi nanti dapat ditunjukkan kalau V-nya ini V besar ya, nanti saya ganti. Kalau nilai mutlak dari V itu kurang dari 1 pasti sudah stasioner. Sehingga bisa kita katakan bahwa nilai harapan dari YT adalah 0.
Nah, untuk mencari autokorelasi pada model R, seperti biasa kita kalikan dulu kedua sisi dari persamaan ini, kita kalikan dengan YT minus K. Kemudian kita cari nilai harapannya. Nah, setelah itu kita bagi dengan gamma 0. Ya, jadi kan kalau dikalikan dengan YT minus K, kemudian dicari nilai harapannya itu kan dapat gamma K gitu ya. Maka kalau dibagi dengan gamma 0, kita dapatkan rho K ini. Oke, jadi kita dapatkan rho K sama dengan V rho K minus 12 untuk K lebih dari sama dengan 1. Nah, nanti dapat dilihat bahwa nanti Anda bisa mengecek, bisa mencari untuk rho 12 ini akan sama dengan V kali rho 0 sama, nah karena rho 0 ini kan 1, jadi sama dengan V. Kemudian rho 24, rho ke-24 ini sama dengan V kali rho 12 sama dengan V pangkat 2. Sehingga ini kalau dicari polanya secara umum, maka rho 12K, jadi 12 kali K, itu adalah V pangkat K. Ya. Untuk K-nya adalah 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kalau kita set K itu sama dengan 1 dan K sama dengan 11, dalam persamaan 10, 1, 5 ini tadi ya. Ini kan kita punya persamaan ini, kalau ini kita set sama dengan 1, berarti rho 1 sama dengan V kali rho minus 11, gitu ya. Kemudian kalau rho 11, berarti rho 11 sama dengan V kali rho min 1. Ya. Nah, dari sini didapatkan rho 1 itu sama dengan rho 11 dan harus nilainya 0. Nah, ini juga dapat ditunjukkan bahwa rho K itu akan sama dengan 0 untuk semua lak kecuali pada lak 12, 24, 36, dan kelipatan 12 lainnya. Nah, pada lak-lak ini, pada lak 12, 24, dan 36, dan seterusnya ini, ACF-nya akan turun secara eksponensial seperti model R1. Jadi, untuk sifat-sifat atau karakteristik dari ACF untuk model R musiman dengan R1 itu mirip, tapi kalau R1 itu pada selisihnya kan satu-satu laknya. Mulai dari lak 1, lak 2, dan seterusnya itu turun secara eksponensial. Nah, kalau yang musiman 12 misalkan, maka yang ada nilainya, koefisien autokorelasinya itu hanya ada pada lak 12, 24, dan 36, dan seterusnya, kelipatan 12, dan itu nilainya juga turun secara eksponensial. Oke, jadi kita ini sudah melihat model tadi MA ya, yang pertama tadi adalah model MA, mana tadi? Oke, ini adalah model MA musiman, kemudian yang ini adalah R musiman. Nah, sebenarnya pada prakteknya itu kita jarang membutuhkan model yang hanya melibatkan autokorelasi pada lak musiman saja, atau model R atau MA yang musiman saja. Nah, biasanya itu kita menggabungkan model R MA yang musiman dan non musiman. Nah, kita bisa mendapatkan model sederhana yang melibatkan autokorelasi pada lak musiman dan lak non musiman. Oke, ini adalah model dengan karakteristik polinomial moving average seperti ini.
1 minus theta X kali 1 minus theta besar X pangkat 12. Ini kalau dijabarkan dikalikan 1 kali 1, kemudian min theta X kali 1 minus theta X kali 1 plus theta kecil kali theta besar X pangkat pangkat 13. Nah, dari karakteristik polinomial ini, kita bisa menurunkan model time series-nya menjadi ini. YT sama dengan ET dikurangi theta ET min 1, karena ini pangkatnya 1, kemudian dikurangi theta besar ET minus 12, ditambah theta kecil theta besar ET min 13. Nah, dari model ini, dari model 1021 ini, kita dapat memperoleh autokorelasi pada log 1, log 11, 12, dan 13 yang tidak nol. Nanti Anda bisa mencoba mencari nilai-nilai dari ragam. Kalau ragamnya kan bisa dapat dari sini ya. Ragamnya, kemudian jadi kalau model ini kan model MA ya, model MA itu bisa langsung dicari. Ini kita cari var-nya, berarti kan ini langsung dicari var-nya juga, sehingga langsung ketemu nanti ragamnya adalah ini. Kemudian Anda cari covariance-nya, covariance antara YT dengan YT min 1, kemudian dibagi dengan ragam ini. Anda cari juga autocovariance atau covarian antara YT dengan YT min 11, YT dengan YT min 13, itu nanti nilainya sama. Jadi Anda cari covariance-nya, kemudian dibagi dengan ragam. Maka akan didapatkan korelasi atau autokorelasi pada log 11 dan 13 itu nilainya sama. Kemudian pada log 12 nilai autokorelasinya sebesar ini. Nah, selain yang pada log-log ini, pada log 1, 11, 13, dan 12, nilai autokorelasinya adalah 0. Nanti bisa Anda coba cek. Nah, gambar 10.3 ini menampilkan fungsi autokorelasi pada persamaan 10.21 tadi. Ini ya. Jadi pada model MA, model MA musiman, atau ini ya. Jadi model MA perkalian untuk yang ini yang bukan musiman, yang ini yang musiman, jadi dikalikan, makanya namanya multiplikatif. Jadi ini yang untuk model yang non musiman, yang ini adalah model yang musiman. Nah, untuk model gabungan non musiman dan musiman untuk MA dengan orde 1-1, jadi yang non musimannya lognya 1, ordenya, yang musiman juga 1. Nah, ini untuk yang tetanya adalah minus 0,5, teta kecilnya, yang teta besarnya adalah minus 0,8. Maka yang ada nilainya yang tidak 0 itu adalah pada log 1, pada log 11, 12, dan 13. Jadi nanti ketika Anda punya data, kemudian Anda cari autocovariance-nya atau ACF-nya bentuknya seperti ini ya. Nah, itu kemungkinan modelnya adalah multiplikatif MA 1-1. Jadi untuk orde untuk yang non musimannya 1, untuk yang musimannya juga 1. Nah, ini nilainya korelasinya positif semua. Sedangkan kalau tetanya itu positif, teta kecilnya adalah positif 0,5 dan teta besarnya adalah minus 0,8, sama yang ada nilainya yang tidak 0 itu adalah pada log 1, log 11, 12, dan 13. Tapi pada log 1
laks 11 dan 13 ini nilai autokorelasinya adalah negatif, sedangkan pada laks 12 itu nilai autokorelasinya positif. Tapi besarannya itu juga hampir sama seperti ini, jadi yang pada laks 11 dan 13 ini nilainya sama. Sama seperti ini, pada laks 11 dan 13 itu adalah sama. Jadi mengikuti karakteristik dari model multiplikatif emas 1, 1. Ya, jadi yang ada nilainya pada laks 1, laks 11, 13, dan 12. Pada laks 11 dan 13 ini nilainya sama. Gitu ya. Contoh lainnya ini adalah P besar, Q kecilnya 1. Jadi P besar itu adalah orde untuk R musiman, Q kecil adalah orde untuk Ma yang non musiman. Kemudian P kecil itu adalah orde R untuk non musiman dan Q besar adalah orde untuk Ma yang musiman. Nah, ini untuk P besar dan Q kecilnya nilainya 1, kemudian P kecil dan Q besarnya nilainya 0 dengan S-nya adalah 12. Maka modelnya adalah seperti ini. Jadi karena P-nya besarnya 1, jadi ini YT minus 12, jadi ini orde 1 dengan musiman S-nya 12. Ditambah ET minus, nah ini Q-nya adalah 1, jadi ET minus 1. Sedangkan yang non-musiman untuk R-nya 0, kemudian musiman untuk Ma-nya juga 0, jadi nggak ada musiman pada Ma. Nah, dari sini untuk mencari kovarian seperti biasa, Anda kalikan dengan YT minus K, kemudian dicari nilai harapannya pada kedua sisi. Kita dapatkan gamanya ini. Ini gamma 1 dapatnya seperti ini, dan gamma K itu dapatnya adalah V besar kali gamma K minus 12. Ini untuk K yang lebih dari sama dengan 2. Kemudian dari situ kita bisa mencari fungsi autokorelasi. Jadi pertamanya kita cari dulu ragam, cari ragamnya, baru dicari autokorelasi. Jadi autokorelasi ini rumusnya seperti biasa gamma. Misalkan Anda mencari gamma korelasi 12 atau rho 12. K berarti Anda membagi gamma 12K dibagi dengan gamma 0. Nah, didapatkan nilainya adalah V pangkat K untuk K lebih dari sama dengan 1. Sedangkan rho 12K-1 itu sama dengan rho 12K plus 1, nilainya seperti ini. Untuk K-nya 0, 1, sampai 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk laks lainnya, itu autokorelasinya bernilai sama dengan 0. Jadi yang ada nilainya itu hanya 12K-1, jadi kalau K-nya 1, berarti 12 minus 1, 11, atau yang di sini 12 kali 1 plus 1, jadi 13. Makanya tadi hampir sama seperti yang model apa tadi, Ma ya. Itu yang ada nilainya rho 11, rho 11 itu sama dengan rho 13. Kemudian ada yang ada nilainya juga adalah rho 12K. Jadi 12, kemudian 24, 36, dan seterusnya. Nah, ini nanti juga, jadi misalkan K-nya 2, berarti ini kan 24 dikurangi 1, 23, kemudian yang di sini 25, 24 ditambah 1.
Yang 23 dan 24 itu nilainya sama row-nya. Sama seperti yang row 11 dan row 13. Nanti yang row 35 dan 37 itu juga sama. Nah, gambar 10.4 ini menampilkan autokorelasi untuk model ARIMA musiman dengan periode 12. Ini theta besarnya, ini model MA ya ini. Jadi model MA multiplikatif, ada theta kecil dan ada theta besar. Theta kecilnya 0,4, theta besarnya 0,75. Ini yang untuk sebelah gambar yang ini, gambar yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri ini theta besarnya adalah 0,75 dan theta kecilnya adalah minus 0,4. Nah, dari sini Anda bisa melihat bahwa autokorelasi selain pada lag 1, ini lag 1, lag 12, kemudian 11, 13, lag 24, jadi dua kalinya, kemudian ini 3 kalinya, 4 kalinya, 6 kali, berapa tadi? 4, 5 kalinya, dan seterusnya. Itu yang ada nilainya pada lag 1, 12, terus sebelumnya dan setelahnya, 11, 13. Lag 24, sebelumnya 23, ini 25. Ini 36, adanya ini 35 dan 37. Demikian seterusnya. Nah, sedangkan pada lag yang lain, pada lag 2, lag 3, dan seterusnya sampai lag 10, itu nilainya 0. Demikian juga untuk lag 14 ya. 14 sampai 22 itu juga 0. Demikian juga untuk yang sebelah kanan ini, yang parameternya sama-sama positif. Nah, di sini sama-sama ada nilainya pada lag 1, pada lag 12, 11, 13, kemudian 24, 23, 25, 36, 35, 37, dan seterusnya. Hanya saja nilainya ada yang negatif. Kalau di sini positif semua, yang di sini yang selain pada lag 12, 24, 36, 48, dan 60, ini nilainya negatif korelasinya. Oke, ini adalah model model musiman ARIMA yang tidak stasioner. Cuman ini waktunya kalau saya jelaskan sekarang kurang tidak cukup. Ini akan saya jelaskan insya Allah besok. Nah, kalian coba juga pelajari ya yang seperti mencari ragam, kemudian autokorelasi ini. Ya, seperti ini juga coba Anda cari. Jadi caranya mencari itu sama seperti ketika Anda mencari covariance, kemudian korelasi pada model R, model MA, dan ARMA. Konsep-konsepnya sama, cuman bedanya itu pada lagnya saja. Jadi kayak gini ini kan seperti model ARMA ya. Ini R-nya, ini MA-nya, cuman lagnya di sini T-12, ini T-1 seperti itu. Tapi cara mencarinya itu sama seperti model R, model MA, dan model ARMA. Konsep cara mencari covariance, ragam, dan korelasi. Caranya sama. Oke, ini tadi yang model ARMA ya, ARMA musiman. Bisa model yang tidak multiplikatif, bisa model multiplikatif. Bisa R saja, bisa MA saja, bisa nanti ARMA.